Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mengatasi stres pada perempuan. Jadi sebelum kami menjelaskan, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Nabila Nasyakim, dan rekan saya ada yang bernama Iren. Silakan, hai Iren. Hai, perkenalkan nama saya Iren. Selanjutnya ada Angel. Perkenalkan, nama saya Angel. Selanjutnya ada Widya. Hai, perkenalkan nama saya Widya. Selanjutnya ada Ilistia. Perkenalkan nama saya Listia. Selanjutnya ada Kristianda. Saya Kristianda. Selanjutnya ada Vera. Perkenalkan, nama saya Vera. Selanjutnya kami akan menjelaskan. Yang pertama akan dibacakan oleh Angel Maharani. Kepada Angel dipersilakan. Konsep diri. Yang pertama, konsep diri adalah cara pandang dan sikap seorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Konsep diri atau self-concept adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah masyarakat. Yang kedua, pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Yang ketiga, definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Tujuan langkah dalam proses pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Angel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Iren. Kepada Iren dipersilakan. Oke, selanjutnya ada mengidentifikasi keputusan. Mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan itu akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui berpengaruh dengan keputusan. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dapat mesimulasikannya akar lahir opsi-opsi keputusan. Terima kasih kepada rekan Iren. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Vera. Kepada Vera dipersilahkan. Menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Hickson dan Anthony Stroges, dalam langkah ini diperlukan mengevaluasi kelayakan penerimaan dari keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan baru mungkin akan sangat membantu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Ilistia. Kepada Ilistia dipersilakan. Alternatif pilihan ketika tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya resiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya. Dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah penuhnya memahami informasi serta potensi resikonya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Widya. Selanjutnya bertindak, hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan.
mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil untuk melaksanakan rencana secara efektif. Meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusannya diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristianda. Jadi ini adalah 12 hubungan konsep diri dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, konsep diri mempengaruhi dalam identifikasi persoalan. Persoalan-persoalan di seputar pengambilan keputusan harus diidentifikasi dan diberi batasan agar jelas. Yang kedua, konsep diri mempengaruhi dalam menentukan alternatif. Pada tahap ini, disusun juga kriteria tentang alternatif yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep diri mempengaruhi dalam menerapkan tujuan dan sarana. Sebelum memulai proses pengambilan keputusan, tujuan dan sarana keputusan harus ditetapkan terlebih dahulu. Dan terakhir, konsep diri mempengaruhi dalam mengembangkan alternatif. Selama alternatif itu ada hubungannya, walaupun sedikit, harus ditampung dalam tahap ini. Belum ada komentar dan analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi keputusan yang baik harus dilaksanakan. Keputusan itu sendiri merupakan abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru dapat dilihat dari pelaksanaannya. Konsep diri mempengaruhi dalam menerapkan keputusan. Yang kelima, ada konsep diri mempengaruhi dalam memilih alternatif. Pemilihan alternatif harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang keenam, yang ketujuh, konsep diri mempengaruhi dalam pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan keputusan perlu pengendalian, evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah diputuskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iren. Yang ke-8 ada konsep diri mempengaruhi dalam intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang ke-9 ada konsep diri mempengaruhi dalam pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Yang ke-10 ada konsep diri mempengaruhi dalam fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Selanjutnya, kepada rekan Ilistia, dipersilakan. Konsep diri mempengaruhi dalam wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahnya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukan. Selanjutnya kepada rekan Widya. Selanjutnya konsep diri mempengaruhi dalam logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan. Ya, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.